Halo? Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi di dalam, pengambilan keputusan data itu kan disajikan dan diolah, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan itu kan gunanya untuk mengambil keputusan. Nah, kita lihat pada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan, statistik deskriptif. Kita sudah tahu statistik deskriptif itu apa, yaitu statistik yang menggambarkan sebuah fenomena. Fenomenanya apa? Tergantung pada subjek kita. Kalau kita ingin mengetahui tentang komposisi penduduk, ya, apakah itu jenis kelaminnya, apakah itu kemudian dari komposisi penduduk, usia ketergantungan, kemudian mungkin dari tingkat pendapatan dan sebagainya, maka langkah-langkah di dalam pengambilan keputusan di sini adalah dimulai dari pengumpulan data. Nah, untuk mengumpulkan data tentunya tergantung pada, apa yang ingin diketahui, ya, tergantung pada masalah yang ingin diketahui itu apa. Nah, kita lihat misalnya kita harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti masalah, masalahnya apa, jadi menentukan problemnya itu apa, atau yang ingin kita ketahui apa, dan jawabannya sesuai dengan apa yang ingin kita ketahui. Sehingga dari permasalahan yang ada, ingin tahu jawabannya itu kita bisa menentukan jenis datanya seperti apa, ya. Jadi di dalam pengumpulan data ini, itu data yang dikumpulkan harus sesuai dengan permasalahan atau subjek kita angkat dan tujuan kita itu apa. Kalau ingin kita mengetahui misalnya dari satu daerah tertentu di kelurahan X misalnya untuk mengetahui komposisi usia ketergantungannya seperti apa, tingkat pendidikannya sebagaimana, kemudian usia tergantungan, kemudian berarti kalau kita bicara tentang usia ketergantungan, nanti tingkat pendapatannya seperti apa, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa bagaimana kualitas hidup secara ekonomis di satu, misalnya kelurahan tertentu. Nah, sehingga kita jelas pada saat kita mencari data, misalnya kita datang ke kelurahan, kita melihat komposisi penduduknya seperti apa. Mungkin bisa lihat jenis kelaminnya, kemudian usianya, grade-nya. Grade-nya mulai apa? Misalnya di bawah balita misalnya ya, balita kemudian sampai level SD, kemudian sampai level SMA, kemudian yang kuliah, kemudian yang masa masa produksi atau kerja gitu ya. Masa kerja itu artinya mereka yang di atas, taruhlah mereka yang sudah lulus kuliah, itu berapa jumlah, di dalam sebuah keluarga itu yang bekerja siapa saja. Nah, dari situlah kita bisa menentukan nanti data-data yang kita peroleh, hingga apa yang ingin kita ketahui tentang kualitas hidup secara ekonomi di kelurahan tersebut, kita bisa memperoleh gambaran. Ya, karena kadang-kadang begini, dalam sebuah rumah tangga, yang bekerja ternyata hanya ayahnya saja. Sementara anaknya 3, pembantunya 1, ada orang tua yang tinggal di situ, ada mungkin adiknya yang di situ, sehingga di dalam rumah itu jumlahnya, ya, jumlahnya ada berapa? Ada ayah, ibu, ya, kemudian anaknya 3 berarti 5, ada orang tuanya tambah misalnya 1, ada pembantunya 1, ada adiknya 1, berarti kan 8. Ada 8 orang yang harus dipenuhi kebutuhannya. Sementara yang bekerja hanya ayahnya saja. Kalau dia berpenghasilan misalnya gajinya 10 juta, ya, dengan tanggungan 8 orang. Nah, kita bisa menentukan kira-kira kehidupan ekonominya seperti apa. Berbeda misalnya di tetangganya itu hanya, suami, istri, kemudian, apa, anaknya 1 misalnya, pembantu 1 ada 4 orang. Gajinya mungkin 8 juta gitu. Yang satu 10 juta, tapi 10 juta itu yang ditanggung adalah 8 orang. Yang 8 juta yang ditanggung hanya 4. Nah, dari hitungan secara ekonomis kita bisa menggambarkan bahwa keluarga misalnya yang anggotanya 8 tadi tentunya kualitas hidup secara ekonomisnya lebih rendah dibandingkan yang misalnya keluarga yang B, ya. Nah, ini kita bisa memperoleh gambaran seperti itu. Sehingga kita di dalam mengumpulkan data itu tidak semua data dikumpulkan, tetapi kita harus sesuai apa permasalahan yang akan kita angkat. Nah, kemudian di dalam data itu kan tadi masih 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 apa ya, masih masih mentah. Kita hanya kalau begitu perlu ditata seperti apa nanti misalnya. Itu kan hanya 2 keluarga. Kalau dalam satu kelurahan, sehingga KTK bisa mengelompokkan, oh berapa, tanggungannya,
nanti bisa dikategorikan siapa saja yang bekerja, 1 orang atau 2 orang dan sebagainya, sehingga kita tahu frekuensi dari masing-masing keluarga itu jumlah tanggungannya seperti apa, sehingga kita bisa mengkategorikan. Oh, jumlah keluarga dengan misalnya kurang dari 5, ya, kurang dari 5 misalnya ya, atau 1 sampai 4, kemudian 5 sampai 10 ya, dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa kategorikan sehingga kita bisa mendeskripsikan atau bisa menentukan nanti penyajiannya kan tadi sudah diklarifikasikan, itu dijelaskan dalam bentuk apakah tabel atau kan grafik. Ini di dalam penyajian datanya kalau sudah didistribusikan, nah kemudian baru kita menarik kesimpulan. Dari sinilah kita tahu gambaran tentang setiap anggota keluarga dari satu wilayah tertentu atau kondisi dalam sebuah kelurahan itu kemampuan ekonominya seperti apa, ya. Nah, ini gunanya kita statistik deskriptif. Jadi datanya sangat sederhana, tetapi kita bisa memperoleh gambaran secara umum saja. Kita tidak bisa secara detail per keluarga, itu tidak bisa, tetapi secara umum. Karena tadi sudah dikategorikan yang tanggungan misalnya 1 sampai 5, ya 1 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai ini dan seterusnya. Nah, ini kita hanya bisa menarik kesimpulan dan gambaran tentang suatu fenomena di dalam masyarakat tersebut. Nah, kemudian ini pentingnya penyajian data tadi. Nah, kemudian kita lihat pada tadi kan sudah disinggung tentang distribusi. Nah, pada distribusi frekuensi ini adalah dikelompokkan. Tadi saya bilang, oh ini yang kelompok misalnya tanggungannya kurang dari 5 atau 1 sampai 4. Kan nggak ada ya tanggungan 4,5 kan nggak ada ya. Pasti karena jumlahnya adalah bulat manusia ya berarti kan harus apa? Harus tidak boleh menggunakan pecahan lah gitu ya. Nah, ini mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori ya. Nah, setelah kita kelompokkan data ke dalam sebuah kategori, itu menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori ya, sehingga nanti kita menentukan berapa frekuensinya. Contoh saja nanti di dalam kelas ini. Ini kelasnya Bella, yang satunya kelasnya Della gitu ya. Nah, kelasnya Bella ini nanti berapa orang yang nilainya antara 60 sampai 70. Nah, itu kan dikategorikan. Oh, nanti ada misalnya 5 orang. Oh, berarti frekuensinya 5. Nah, nanti berapa yang antara 71 sampai 75. Kenapa hanya 75? Karena di 76 nanti sudah kategori penilaiannya berbeda. Bukan lagi B tetapi sudah B+, kan gitu. Nah, ini kategori ini tergantung pada kepentingan kita. Kebermaknaan dari angka-angka itu apa. Kalau saya katakan nilai di FE ini atau di universitas itu kan gradasinya kalian sudah tahu, oh sekian sampai sekian nanti nilainya apa. Nah, itu nanti bisa dikategorikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan nanti distribusi preferensi. Jadi dikelompokkan, kemudian kita menentukan berapa banyaknya. Nah, di dalam menentukan distribusi frekuensi, ini kita yang pertama adalah mengurutkan data. Kan gini ya, ini kan mau misalnya disusun absen dari A sampai Z. Nah, kalau nilai kan tidak bisa, yang nomor 1 harus lebih besar dari nomor 2, ya tergantung pada prestasi kalian. Tetapi dalam membuat distribusi frekuensi, langkah pertama itu harus mengurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar atau sebaliknya. Yang paling mudah adalah mengkategorikan dari yang kecil sampai yang besar, karena nanti akan mengukur misalnya berapa yang tadi saya katakan, nilai yang sampai 70, 60 sampai 70 berapa. Kemudian 71 sampai 76 berapa ya. Tapi boleh enggak dari 100 kemudian ke 86? Boleh ya, dari 86 ke 100 dulu, kemudian dari 81 sampai 86 boleh aja gitu ya. Tapi yang penting di sini mengurutkan dari yang terkecil atau terbesar atau sebaliknya. Nah, kemudian kan tadi ada kategori, berarti kita kalau bicara tentang kategori, itu tentunya interval maksudnya. Ya. Banyaknya kategori itu ada berapa nanti. Nah, kita bisa menentukan banyak kategori, itu adalah sering digunakan notasi K, ya, kategori.
Itu adalah rumusnya 1 plus 3,3 log N. N ini menunjukkan apa? N ini menunjukkan anggotanya. Kalau di kelas ini misalnya ya, di kelas ini kan ada 39, maka nanti dicari log 39 itu berapa, kalikan 3,3 tambah 1 ya. Nah, itulah banyaknya kategori. Ya. Nah, kategori ini kalau di statistik penghitungan di statistik dengan matematik itu berbeda. Kalau di kategori matematik ya, kalau kita mau membulatkan ya, mau membulatkan misalnya 3,5. 3,5 itu bisa naik ke atas. Kan biasanya begitu. Atau misalnya 3,6 tetap ke 4. 3,7 tetap ke 4. Tapi kalau di statistik 3,5 dibuat 3 itu boleh. Ya, jadi tidak ada patokan. Ini nanti hanya membedakan sebaran frekuensinya saja. Tapi ya jangan terlalu jauh, kemudian ketemunya 5,5, kamu bulatkan jadi 8. Nah, itu nggak benar juga, karena nanti pada saat melakukan penghitungan frekuensi, nanti akan ada interval-interval yang kosong. Gitu. Nah, kemudian menentukan interval. Nilai interval itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi dengan jumlah kelas. Ini kan banyaknya kelasnya. Ya. Jadi kelas itu yang seperti apa sih gitu ya. Kalau kelas itu maksudnya adalah misalnya tadi saya katakan 6 sampai 70, kemudian 71 sampai 80. Nah, itu namanya kategori. 81 sampai 90, 91 sampai 100. Berarti ada berapa kategori? Oh, ada 4. Kalau interval bagaimana jarak? Dari 60 ke 70. Oh, berapa itu? Nah, nanti tinggal dihitung aja, dikurangin ya 10, 9 atau 11 itu ketemunya. Ya. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Nah, ini misalnya. Ini kita lihat misalnya ada contoh laba perusahaan yang bergerak di bidang beverage. Ya. Nah, laba yang diperoleh ini misalnya dalam jutaan. Ini ada perusahaan dari A sampai N. Ya, ada 14 perusahaan dengan perolehan laba seperti ini. Ya, 87, 99, bla 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 bla. Nah, ini. Nah, untuk menentukan atau melakukan nih yang distribusi frekuensi berarti ini harus menentukan dulu yang pertama yang terbesar mana, yang terkecil mana. Diurutkan dulu maksud saya. Diurutkan dulu ya, nih. Diurutkan dulu. Ini kan tidak berurutan. Tapi kita sudah bisa menentukan nilai terbesarnya kan di nomor 6, yaitu perusahaan F dengan nilai 120, kemudian nilai terkecilnya di urutan 10 perusahaan C yang nilainya 65. Ya. Nih. Nah, sekarang kita sudah tahu nilai terbesar terkecilnya. Sekarang diurutkan. Kita lihat dari 8 ini kan tidak berurutan nih. 97, 99, 19, kemudian ada 75, 90, 120. Ini kan enggak berurutan. Diurutin dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat di slide yang kelima nih sudah diurutkan ya. Jadi C ini dari ya boleh aja ini mau M dulu mau ini dulu juga boleh ya. Tapi kalau karena perusahaannya itu ada terlempar ya. Oke, nah ini sudah diurutkan. Ini langkah pertama sebenarnya. Ya, 1 dan 3 itu sebenarnya sama aja itu nanti ya. 3 itu nanti kan harus tahu nilai terbesar dan terkecil. Tapi kalau sudah diurutkan otomatis kita akan tahu mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, langkah yang kedua, ini kalau sudah diurutkan seperti ini, ya, maka kita menentukan kategori atau kelasnya, ya. Kan rumusnya 3 plus 3,3 log N. Tadi jumlahnya N-nya ada berapa? Ada 14 nih. Ada 14. Sehingga kini masuk yang log N, N-nya 14. Nah,
Log 14 itu nilainya 1,14. Ya. Harusnya kalau kita menggunakan log kan mantisnya itu minimal 4 ya. Tapi ini saya gunakan 2 saja ya, karena ini adalah angkanya angka bulat besar gitu ya. Bukan menentukan untuk apa ya? Untuk nilai akhirnya, hanya menentukan kategori saja. Sehingga kalau kita kalikan kemudian ditambah 1 nilainya 4,78. 4,78 untuk kategori saya bulatkan menjadi 5 gitu. Nah, kemudian setelah ketemu kategorinya ya, kita tentukan intervalnya. Intervalnya itu rumusnya apa? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, nih kita lihat. Nilai terbesarnya 120, nilai terkecilnya 65 dibagi jumlah kategori, dibagi 5 nih. Sehingga interval kelasnya ada 11. Oke, sampai di sini jelas? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menyusunnya sekarang. Ya, di sini, nah tadi nilai terkecil itu 65. Ya. Interval kelas, ya. Interval kelas itu diambil, tadi kan nilainya berapa? 11 ini ya, interval. Nah, untuk menentukan 65 sampai berapa, jangan 75 kurangi 65 karena ini hanya 10. Di bawah kurangi di atas. Cara menentukan interval. 76 kurangi 65 kan 11. Nah, sehingga nanti otomatis karena di 76 kan pasti di sini 75 gitu, ya. Boleh enggak dibuat di sini 75,9? Boleh saja. Tapi kalau mau susah-susah menggunakan angka pecahan. Kita gunakan angka yang bagus saja, yang mudah saja. Nah, terus ada seperti itu sampai ini nilai yang 120 ini, ya. Nih, kan tadi ini kan ada 5 nih, kategorinya ada 5. Nah, ini ada 5, 1, 2, 5. Nah, kalau misalnya kamu boleh nggak ini kan jadi 4 gitu. Kalau nanti dijadikan 4, nanti akan ada data yang di atas itu tidak masuk ke interval. Gitu. Dia nggak punya kelas nanti. Interval kelasnya 11. Ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita tinggal menghitung frekuensinya. Nah, caranya bagaimana? Diurutkan. Kan tadi itu Ibu pasang di tapi nanti nggak bisa kalau dipakai itu. Bingung deh. Kenapa gitu? Nanti kuotanya udah sebelum waktu itu udah begini udah. Iya. Padahal belinya udah sebulan gitu. Iya, iya baik. Oke ya, maaf nih terlempar terus ini. Internetnya nggak stabil nih di kampus nih lagi ya. Ini kalau terlempar udah 2 kali nih. Oke ya, jadi jelas ya. Jadi ini lihat yang tadi ini, yang jadi patokan di sini adalah ini nilai 65 sampai 75. Cari urutan 65 sampai 75 itu kan ada 3 nih. 65, 70, 75. 80 karena nggak masuk, karena nggak masuk dalam kelas ini. Nih, nggak masuk dalam kelas. 80 masuknya di sini, di kelas yang kedua. Ya. Nah, sehingga ini kelas yang kedua ada berapa? Kita lihat di sini lagi. Kan itu tadi 76 sampai 86. Nah, kita lihat 76-nya enggak ada, adanya 80, 80, 82. Karena yang terakhir di 86, ada 3. Oke. Nah, ini ada 3. Terus ada seperti itu, nanti 97 sampai 87 sampai 97 ada berapa? Ini ada 3, ya. Kita lihat, kita cocokin, nih ada 3, 87, 88, 90 ya. Kan ada 3. Kemudian karena di sini 97 kan, 98 sampai 108. Nah, kita lihat nih 1 2 3 ya.
108, sorry, 108 terakhir. Berarti ini 110 kan nggak masuk, hanya 99 dan 100 saja. Nah, yang terakhir ini 3 ya, 110, 115 dan 120. Nih. Nah, sekarang kita lihat angka-angka yang ini kan interval ya, jarak antara ini. Yang 65, 7, 6, 8, 7, 9, 8 dan 109 itu namanya batas kelas bawah. Sedangkan yang 75, 86, 97, 108 dan 120 adalah batas kelas atas. Ini namanya frekuensi. Nah, sekarang kalau mau mencari misalnya nilai tengah bagaimana? Nilai tengahnya itu batas bawah berarti nanti 65 ditambah 75 dibagi 2. Berarti kalau begitu nilai tengahnya berapa? Ya 70 gitu ya, dan seterusnya. Nah, pada frekuensi relatif ini, frekuensi relatif itu gini. Jumlah frekuensi pada kelas yang bersangkutan dibagi jumlah N. N-nya tadi kan 14 ya, nih. N-nya kan 14 nih. Sementara di sini frekuensinya 3, maka frekuensi relatifnya ini 0,21 nih, 3 dibagi 14. Semua bagi 14, dibagi N. N-nya berapa? Ya, tergantung nanti frekuensinya. Kalau dijumlahkan di sini, ya, itu harus sama dengan 1. Kalau tidak 1 berarti salah. Caranya bagaimana kalau ini kebetulan kan pas nih. Ya, kan ada karena pembulatan bisa 1 koma. Nah, salah satu harus ada yang dikorbankan, yang penting jumlahnya adalah 1. Oke. Nah, sekarang sampai di sini oke? Jelas? Jelas, Bu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Halo? Bisa, Ada Bu. yang mau tanya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, ini suaranya juga enggak ini menggema nih. Nah, dari data tadi kita bisa mencari ya. Nah, nilai tengah tadi ini ya. Nih 65 tambah 75 bagi 2 70 ini 81 nih caranya mencari. Kemudian dari sini kita bisa mencari nilai kurang dari dan lebih dari. Nah, kalau mencari nilai kurang dari itu begini. Ini nilai yang kurang dari, lihat yang di sebelah sini, kurang dari itu. Ya. Kurang dari 65 yang jadi patokan, ya. Ini kan berarti 0, ya. 0 ini 0, sebelumnya kan 0 berarti 0. Ya kan? Karena di sini 0 enggak ada nilainya. Ya. Nah, kemudian nih 0 tambah 0 0. Nah, kemudian di 76. Di 76 ini kan kurang dari ini di sini ya. Itu kan ada, ini kan ada 0 nih. 0 di sini ini kamu pindahkan ke sini. Nah, di sini itu yang kurang dari 76 sampai 86 kan ada 3 yang ini. Ya, jadi 0 tambah 3 sama dengan 3. Ya, yang di sini bagaimana? Jumlah ini, nilai ini kamu pindahkan, yang sebelumnya ada berapa? Ini ada 5. Ya. Jadi 3 plus 5 sama dengan 8. 8 kamu pindahkan ke sini, di atasnya ini, di bawah ini kan ada 3. Oh, berarti ada 11. Ya. 11 kamu tambahkan di sini, kamu pindahkan ke sini, ini kan ada 1. Sebelum 10 ini kan ada 1. Nah, tambah 1 12. Nah, di terakhir ini ada 2. Ya, di terakhir ini ada 2. Kenapa? Karena ini kan ada 2 ini harus masuk. Kalau kamu hanya berhenti di sini, berarti ini nanti tidak ada kurang dari berapa? Kurang dari 119. Gitu. Jadi kalau kurang dari, yang pertama kali dilihat 65-nya, yang kolom terakhir atau pada kategori terakhir dilihat dari yang paling besar atau batas atasnya. Sehingga ini 12 ditambah 2 sama dengan 14. Jadi jumlah kurang dari ini harus sama dengan nilai N ini.
14 ini. Ya. Nah, kemudian ini kan kurang dari. Kalau lebih dari bagaimana? Tinggal mulai paling gampang mulai dari bawah. Ya. Nih, di sini kan nggak ada nih, lebih dari 119 kan nggak ada ini. 2 kurangi 2 ini 0, ya kan? Ini nanti, eee terus saja sama dengan yang tadi ya. Jadi 3-1 di sini gitu. Ini kan 2 ini ya, 2 kan yang ini, ulangi 2 ini, berarti kan 0. Kemudian ini kan, 2 ini kamu taruh, di sini, kemudian ini kan ada 3 ya, 3-1, 2 dan seterusnya, atau mau dari sini juga boleh. Yang pertama pasti harus dikurangi apa? Harus, jumlah terakhirnya, berapa? 14 ini. 14 min 0 ya, karena lebih dari itu kan nggak ada di sini. 14 kemudian tinggal 14 ini dikurangi yang 3 ini, 11 ini kurangi yang 5 ini dan seterusnya ya. Jadi ini boleh dari bawah, boleh dari atas. Yang ini ya, ini boleh dari bawah, boleh dari atas. Kalau dirasa lebih mudah dari atas ya sudah, ini berarti yang jumlah seluruhnya tinggal dikurangi 0 karena lebih dari ini kan nggak ada di sini. Gitu. Nanti kalau lebih dari ini kan berarti ada 3, ini kan, gitu. Oke, jelas ya? Nah, kemudian nanti dari data ini kita bisa buat grafik, tergantung pada macam grafik yang ingin diminta itu apa. Apakah dia grafiknya itu berupa histogram, poligon, ogive, atau lingkaran. Oke, itu kira-kira di materi bab 2. Ada yang mau bertanya? Izin Bu, saya mau bertanya. Nyari ini dulu. Halo Bu. Silakan yang mau bertanya. Saya Bu. Halo Ibu. Oke, mana? Saya Yoga Bu. Tadi kan di soal yang di slide nomor 7 itu Ya, kan ya. dari rentan 109 Ya. sampai 120. Itu kan kalau kita ngikutin interval itu kan 11 ya Bu. Itu 120 kan itu kan mengikuti dari soal yang sebelumnya bahwa nilai itu nilai terbesar. Nah, seandainya kasusnya itu kayak kan seharusnya di 109 interval 11-nya itu dan 120-nya itu gimana Bu? Ya, akan berubah. Kan akan berubah dia. Karena kan itu kan nilai maksimum dikurangi nilai minimum kan? Ya enggak? Iya Bu. Ya pasti nilai intervalnya akan berubah karena nilai maksimumnya berubah. Aduh, ini kenapa ini? Bentar ini saya ini. Aduh, ya. Bentar ya. Kenapa sih? Tadi ini kok error ya ini saya. Duh, kok nggak bisa ya? Kenapa ini? Soalnya. Bentar. Terus kita lihat, kita akan membuat distribusi frekuensi seperti yang tadi sudah kan ya. Nah, kalau sudah nah, ini kita sudah lihat ya bahwa ini prestasi mata kuliah matematika ekonomi 2021. Nah, ini kan namanya data tunggal ya. Jadi data itu kan ada 2, ada data tunggal dan data berkelompok. Pada data tunggal, untuk membuat frekuensi distribusi itu harus langkahnya tadi yang pertama apa? Yang pertama
mengurutkan dari nilai yang terkecil menjadi yang terbesar. Kan gitu ya. Oke. Nah, sekarang tinggal caranya. Ini ada. Caranya adalah kamu urutkan saja mana yang terkecil dari yang terbesar, kamu jadiin satu, nanti diurutkan dari kecil sampai yang terbesar. Nih misalnya saja yang ini itu saya copy di bawahnya di sini. Ini. Nah, biar nanti saya tidak lupa bahwa ini sebenarnya sudah dipindahkan, saya kasih tanda ini. Gitu. Terus saja seperti itu sampai selesai. Kamu urutkan ini sampai yang ke bawah sini. Nah. Oke. Nah, ini terus aja. Ini sengaja saya mengajarkan untuk yang biar prosesnya tahu dulu ya. Ada volunteer yang mau share? Jadi nanti saya tinggal menginstruksikan apa yang harus dilakukan begitu. Ada? Boleh Bu, saya Bu. Oke, siapa? Andi Bu. Andi ya. Oke, Andi silahkan share, saya keluar dulu. Nah. Udah kelihatan Bu? Sudah. Bisa digedein Andi? Ya sebentar ya Bu. Ini berarti ini ya data awalnya itu kamu cut ya? Udah saya kebawahin sebagian Bu. Iya, maksudnya ini di-cut ya? Kok hilang gitu? Kalau tadi kan saya enggak gitu. Iya Bu, di-cut Bu. Oke. Yang lain mengikuti ya. Di-cut boleh, di-copy boleh, silahkan. Nah, kalau sudah, oke, kita tunggu dulu. Semua sudah untuk memindahkan. Sudah Bu. Ada yang belum? Sudah Bu. Oke. Ada. Oke, tolong yang belum ada, kita pelan-pelan saja satu persatu karena ini sekali nanti kamu salah ngangkat atau ngopi nanti akan salah datanya. Semua sudah? Ada yang belum? Oke, saya anggap karena tidak ada yang menjawab berarti semua sudah. Nah, sekarang tinggal mengurutkan. Kamu blok semuanya dari atas ke bawah, urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus nih sampai terakhir nih. Oke. Sort data. Sort small to large. Oke. Oke, udah kan? Nah, sudah. Oke ya. Udah urut itu. Oh, itu belum tuh. Small to large itu. Oke, dah. Nah, sekarang itu kan sudah urut tuh. Berarti kita sudah tahu yang terkecil berapa? 34. Kemudian coba lihat yang terbesar, Andi. 96. Berarti nilai maksimum dan minimum udah ketemu. Nah,
kemudian langkah yang ini sudah mengurutkan sudah. Langkah kedua membuat kategori. Berarti nilai K-nya. Nilai K. K sama dengan 1 tambah 3,3. ditulis rumusnya dulu. K sama dengan, ditulis dulu. K sama dengan, bisa nggak digedein itu nggak kebaca itu saya. Digedein tulisannya. Digeser ke kanan tuh. Itunya digeser ke kanan. Nah, gitu. Oke, udah. Oke, K sama dengan apa? 1 plus 3,3 log N kan? Iya, Bu. 1 plus 3,3 log N. Oke, nah sekarang tinggal angkanya kan itu, ya enggak? Nah, berarti di situ sama dengan K-nya berarti sama dengan apa? 1 plus 3,3 log 1. Berapa tadi jumlahnya ada berapa N-nya? N-nya diganti, jumlah N-nya berapa itu? Kamu kasih angka kalau memang itu. Kasih nomor dari 1 sampai terakhir tadi Indi. Kalau nggak salah tadi saya hitung 120, Bu. Oke, 120. Tulis 120. Nah, sekarang itu kan. Nah, sekarang itu di situ sama dengan 1 plus 3,3 log. Oh, nggak bisa begitu. Log 120-nya mana? Harusnya ada kali, no? Ya kan? Kan itu kali tuh, 3,3 kali log N kan? Log buka kurung Mas. Buka kurung 120, enter coba, tutup kurung. Nah, ketemu ya. Nah, 7,86 berarti sama dengan K-nya berapa? Dibulatkan 8. Oke. Nah, sama dengan 8. Ya. Boleh di bawahnya 8 K-nya. K sama dengan 8 gitu, Mas. Sama dengan 8. Oke. Nah, sekarang setelah mencarikan, cari apa? Intervalnya. Interval I. I tadi apa? Nilai maksimum dikurangi, tulis dulu. I-nya besar ya, sama dengan max dikurangi min, max kurangi min, dalam kurung, dikurung dulu, Mas. Dulu. Buka kurung, tutup kurung dong. Dari max-nya itu buka kurung. Ya. Buka kurung, tutup kurung, bagi K ya. Strip K. Nah, sekarang di bawahnya sama dengan dihapus itu. Nah, dihapus itu, rumusnya dihapus. Rumus kamu dihapus yang bawah. Buka kurungnya ya. Maknya disorot nilai 96-nya tadi. Nilai 96 yang di bawah, Mas. Jangan ditulis. Ya, jangan ditulis tapi disorot. Karena itu rumus nanti keluarnya. Urutan yang 96 nilai terakhir itu loh. Di kolom B terakhir kamu sorot. Ayo. Ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Oh, macet ya? Iya, Bu. Oke. Nah, tuh 96 tuh. Ini dulu, Bu.
Enggak masalah itu, enggak masalah. Begitu kamu serut nanti itu akan keluar itu. Ya, oke. Terus dikurangi. Langsung kamu ketik kurang itu. Nggak kesorot Terus ini kayaknya. nilai terkecilnya. Bisa, kok nggak bisa itu gimana ceritanya? Kalau pengen sorot, Gi pakai tanda sama dengan dulu, Gi. I-nya gini, I-nya jangan ditulis lagi. I-nya jangan ditulis lagi. Itu udah langsung rumus, Mas. Nah, sama dengan buka kurung. Buka kurung dulu. Heeh. Buka kurung dulu, Mas. Itu nanti nilainya akan berbeda. Oh ya, Bu. Nah, kurangi yang 34 sorot. Yang paling atas. Sorry ya. Di sini internetnya jalan sana nggak jalan. Udah, terus dibagi 8. Udah ditulis aja 8-nya karena itu kan kamu K sama dengan ya. Bagi 8. Oke, enter. Nah, itu. Intervalnya 7,7. Nah, sekarang dibulatkan aja menjadi 8. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Oke, tabelnya di sebelahnya saja. Kamu kasih nomor ke atas. Dari yang pertama. Nah, itu yang urutan, jangan situ. Urutan 34 itu kamu kasih nomor, bla 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 gitu. Jangan di situ, di sebelahnya, di kolom I, di kolom I. Sini, Bu. Nomor NO. Tulis NO gede semua, NO. Terus interval di sampingnya di C. Kemudian frekuensi F gitu aja, FI, F-nya kecil. Nah, oke, dah. Nah, sekarang kita lihat. Oh, iya. Nah, itu untuk mempermudah gini caranya. Kamu nomornya kamu geser ke J. Nomornya kamu geser ke J. Semuanya digeser ke mulai kolom J. Di copy aja. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat di situ kan yang terkecil itu 34 ya. Ya kan? Iya, Bu. Ya. 34 itu kamu tulis dulu di kolom H. Di kolom H. Ya, di situ 34. Nah, di bawahnya I-nya berapa? 8 kan? Iya, Bu. Ya, ditambah 8 berapa? 42. Ya. Nah, kamu drag nanti ke bawah. Nah, itu berarti di udah segitu aja dulu. Loh, bukan. Ngedragnya jangan gitu. Salah. Sebelah yang kolom I dulu, kolom I. Kolom I-nya 41. Oke, udah. Nah, kemudian kita lihat. Itu kan berarti 34 sampai 41 ya. Ya enggak? Ya, Iya, Bu. betul, Bu. Ya, oke. Kan 34 sampai ini, oh berarti nanti K-nya itu bukan 7,8, bukan 8 itu. Berarti nanti K-nya itu 7 itu. Benar nggak? Pembulatannya bukan ke 8 tetapi ke 7. Karena yang di I-nya sudah kamu ini kan ke 8. Nah, ini statistik seperti itu. Tidak wajib 7,8 jadi 8. Ngerti ya? Oke. Oke, Bu. Nanti kelasnya kan ada itu. Ada 7 ini kali. Nah, sekarang kita lihat yang nilai 34 sampai 41. Nih, yang sekarang kembali ke kolom C. Kembali ke kolom C. Nah, kamu kasih nomor yang nomor 34 itu 1.
Terus 352. Nah, ada drag ke bawah. Ya dari 1 dan 2 itu kamu sorot, baru di drag ke bawah sampai yang nilainya berapa. Bukan begitu. Bukan. Salah. Dengerin saya, Andi. Iya, Bu. Ya, dengerin dulu. Mulai dari awal. Caranya 1 dan 2 kamu sorot dulu. 1 dan 2. Nah, kamu nanti tarik itu kan ada segi 4 ini ya. Iya kan? Ada pentilannya ini loh. Nah, itu sampai yang nilainya berapa? 41. Ya. Sampai 41 kasih nomornya. Nah, udah berarti isinya frekuensinya 7. Tulis dulu. Di situ 7. Nah, gitu caranya. Nah, sekarang kamu kasih nomor, ini nomor biasa ini yang kelas. Nah, nanti mulai yang 42 sampai 49, kasih mulai dari 1. Cari yang 49 mana? Terakhirnya di 46 kan ini. Ayo tulis Andi, 1, 2. Lah, kalau gitu nanti 1 semua, Mas. Nah, ada berapa? 6. Terus sampai selesai. Nah, sekarang caranya sebentar. Oke, sebentar. Nah, caranya ini nanti kamu drag kayak tadi. Nah, kasih nomor 1 sampai 7 dulu nomornya di kolom J. Kolom J. 1 sampai 7. No. Nomor 1. 1 aja. Angka 1. Terus bawahnya 2. Loh. Itu tuh, pakai custom itu. Nah, itu lihat itu custom itu. Di ini custom ini kamu ganti general atau number itu. Kamu pindah. Nah, Ya, Bu. 2 ya, 2. Oke, drag sampai 7. Enggak, kalau udah saya bilang drag itu berarti 1 dan 2 kamu ini. Nah, sampai 7. Terus sampai 7. Nah, berarti sekarang kamu ngedrag yang 34 dan 41. 11. 34. Drag sampai ini, Bu, 42. Iya, tarik sampai 7 itu. Oke, terus sebelahnya juga. Nah, loh. Oh, nilai terbesar tadi berapa? Nilai terbesar 96, Bu. Oh, 96. Berarti ini ada dong 8 benar ya? Kalau gitu. Coba ini 83 kan ini berarti. Sorry. Ini. Coba 83. Yang kolom H. 83. 83. Di sini, Bu. Iya. Kok 83 sih? Sebentar. 90 ya, sorry. 90. Iya. Berarti 100 di sini. Sebelahnya. Yang kolom I. Karena kan nilai paling tinggi 100. Oke, nah berarti nomornya tambah 1, 8 di situ. Lah, kamu di Oke. Nah, sekarang kamu tinggal ngisi frekuensi, caranya sama dengan yang ini. Ya, oke, yang lain sama ya. Iya, Bu. Oke, yang lain kerjakan seperti itu. Bu, saya mau nanya, Bu. Maaf. Ya. Ini kan ini kan semuanya intervalnya 8, Bu. Yang ini kenapa intervalnya 11 ya, Bu? Dari 89 ke 100. Sebentar, ini ada yang salah nggak ini? Harusnya kan 97. Harus 97 ini, Bu, di sini. Oh, berarti ya 97 ya. Karena nilai tertinggi itu kan 100. Karena nilai itu.
sebenarnya. Tapi kalau kamu drag, sebentar, sekarang drag aja. Nah, 97. Boleh 97. Jadi kalau misalnya kamu nilai di situ 100 boleh karena nilai tertinggi itu 100 gitu. Tapi karena datanya 97 ya 97 aja, nggak apa-apa. Jadi boleh ada 2 alternatif ya. Ya, Bu. Oke, semuanya diselesaikan dulu. Nah, kemudian siapa ini? Andi, Bu. Andi, sorry, Andi. Andi berarti di interval kamu tulis 34 sampai 41 bla 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 terus sampai nanti 90 ke 97. Gitu ya. Iya. Coba kamu tulis dulu Andi. Nah, 34 sampai nah, tinggal ngedrag ke bawah nanti ngisi frekuensi. Yang dulu apa digital marketing oh iya. Oh yang iya. Oh iya. Ya, makasih ya, Mas. Ini kan banyak ini Mas, turun jalan apa Mas? Di rumah duduk sini. Agak. Oh gitu. Ya, jadi sama. Oh, makanya. Ya. Ini angkatan ini Bu. Iya, bisnis digital. Ya kalau aplikasi yang macam-macam bisa kan, begitu ini mantap nggak bisa yang nggak pakai. Yo, lah, berbeda. Ya, begitu ya. Jadi apa dua ini? Sudah, ketiga berarti kembali seperti semula itu. Oke, sudah semuanya.
Iya Bu, sudah Bu. Oke, nah berarti semua sudah bisa ya. Ada yang belum selesai? Ada? Ada Bu, saya belum selesai Bu. Oke, kita tunggu ya. Yang jadi untuk batas bawah dan batas atas itu sebenarnya hanya untuk membantu nanti pada saat kita mencari nilai tengahnya. Bukan. Karena profesor. Bukan ya. Begitu profesor dia sudah tidak terkejar apa-apa lagi dia. Biasanya kayak gini itu enggak. Tapi alhamdulillah Bu, Herman nggak begini Bu. Asal Kalau dia bukan pura-pura lupa yang lebih muda sama yang lebih cantik. Aduh. 23 Bu. Aduh, ngomong Bu. Berapa? Belum Berarti sudah mengalami pacaran lagi nih. Aduh. Ini nggak terlalu kecil. Anggap aja begitu. Makanya ini aja di sini ini gulung. Iya. Iya. Pakai tunik. Males yang dress. Di sana nggak ada temannya ketawa. Di sana nggak ada temannya ketawa. Aku ntar nongkrongnya di sini. Kasihan nggak tahu, belum pernah duduk bertiga, belum pernah. Wis, mantap. Ketemu Brandon. Waduh. Unlimited. Bersyukur. Pak, bersyukur aja, Pak. Itu yang penting. Halo, sudah? Andi, sudah? Yang lain sudah? Tolong dijawab yang belum. Kalau yang diem berarti saya anggap sudah ya. Oke, kalau sudah, karena tidak ada yang menjawab belum, coba ditambahkan sekarang Andi di kolom M itu nilai tengah. Tulis dulu nilai tengah. Kolom M ya Bu. Ya, nilai tengah. TT aja kalau nggak cukup. Nggak apa-apa. Kamu gedein juga. Udah, segitu aja. Nah, sekarang rumusnya apa? Sama dengan buka kurung ya, buka kurung dulu. Nah, oke, itu plus yang 41 Mas. 41 yang di I. Oh, jangan ditulisin bawah ya. Jangan ditulisin. Jadi langsung 34-nya kamu sorot. 34 disorot. Kolom H. Oke. Plus. Oh, ini kamu begitu ya ininya. Tampilannya. Iya Bu, saya bikin tabel. Oh.
Terus dibagi 2. Tutup kurung dulu apa langsung bagi 2 ya, Bu? Iya, ditutup kurung lah, langsung bagi 2. Ini kalau misalnya nggak usah ditulisan gimana? Oh, ya. Bisa nggak? Ini kan kamu pakai itu. Biar keluarnya rumus, Mas. Nanti kalau rumusnya pas Iya. panjang, payah nanti kita. Biasanya kalau digituin juga enggak keluar ini, kalimat kok, ini keluar kalimat ya? Hmm. Coba saya buat dari awal bentar, Bu. Oke, nilai tengah. Nah, buka kurung, oke, plus, tutup kurung, bagi 2, enter. Dah, drag ke bawah. Oke. Oke, tunggu teman yang lain ya. Oke, yang lain sudah. Sudah belum? Belum, Ibu. Oke. Oke, sudah belum? Ada yang belum? Vera, sudah Vera? Sudah, Bu. Oke, Jenny sudah? Belum, Bu. Oke, Jenny belum. Ada lagi yang lain yang belum? Rahman sudah, Rahman?
Saya Belum, udah, Bu. Bu. Bentar, Bu. Oh, belum. Sudah? Yang lain sudah? Sudah, Bu. Oke. Coba dilanjutkan sekarang, Andi. Ya Bu. Sekarang tadi apa, Andi? Tadi nilai tengah Bu. Nilai tengah sudah. Nah, berarti sekarang kurang dari ya. Frekuensi kurang dari Bu. Iya, kurang dari. Itu kan ada tanda kan itu. Kurang dari di sebelahnya M itu ya. Gimana? Kamu masih share nggak? Kok di saya nggak kelihatan ya? Masih Udah. itu. Kok nggak kelihatan, yang kelihatan kamu aja? Gimana? Saya masih share ke Bu. Coba saya share screen ulang ya Bu. Ya, coba. Apa laptop saya ya? Oh, ini kelihatan. Oke, nah kurang dari itu sebenarnya bisa dituliskan itu aja. Yang sebelahnya M itu kan ada kurang dari sama lebih dari ya, dia. Ya kan? Ya. Ya, bukan F-nya tapi kurang dari gitu aja, berarti itu yang interval itu I di situ. Atau ya kurang dari aja lah gitu biar gampang, sebelahnya yang O itu nanti lebih dari gitu. Nah, kalau kurang dari kita akan menggunakan rumus itu, berarti nanti yang pertama itu nilai dari kurang dari berapa? Yang 34 sampai 41. Kurang dari di situ berapa nilainya? 0, Bu. 0. Oke, betul. Tulis 0. Enggak, tulis 0 aja, Mas. Oh ya Bu. Oke, nah sekarang yang kedua. 42 sampai 49 itu berapa nilainya? Kurang dari itu. Nah, berapa? Nilainya berapa dulu? 7. 7. Oke, berarti untuk bisa nanti kita bisa ngedra, karena ini kan kalau banyak seperti itu nggak bisa langsung ditulis 7. Sama dengan, nah kamu sorot 0 itu, nilai 0 itu kamu sorot, plus, nah frekuensi yang 7. Enter. Nah, coba kamu drag ke bawah, bisa enggak? Yang dari tujuhnya Mas, dari tujuhnya. Loh, kok harusnya 120 loh. Oh ya, sampai bawah, sampai bawah. Sampai bawah. Nah, 120 kan? Oke. Enggak ada tuh, keluar kali. Oke, yang lain sudah? Oke, coba yang 7 kamu sorot, itu adalah rumusnya. Disorot, Andi. Nah, itu. Ya, N5-nya itu yang nilainya 0, kapan 0? Karena memang di bawah 34 kan nggak ada ya. Nilainya kan nggak ada itu. Kurang dari 34 sampai 41 itu kan nggak ada di situ.
Oke, sudah? Sudah belum? Sudah? Halo, ada yang belum? Nah, sekarang kalau sudah, kita cari nilai yang lebih dari, itu bisa dengan 2 cara, di mana mulai dari bawah, ya. Mulai dari bawah, nah berarti di situ berapa? Kan kebalikannya ya, Oh, 0, Bu. berarti 0. Oke, nah kemudian di atasnya berapa? Sama dengan 0-nya itu kamu tambahkan yang 7 atau yang 9? 9. Nah, coba kamu drag ke atas. Nah, jadi. Yang lain sudah? Saya tunggu ya. Halo, sudah semuanya? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Nah, sekarang coba dibuat grafiknya Andi. Jadi itu dari nomor itu kamu blok sampai frekuensi. Dari ini, Bu. Sampai Bukan nomor, bukan angkanya saja, Mas. Angkanya saja. Dari angka itu. Nah, sampai situ di blok, kemudian insert. Ya, di insert. Nah, kamu pilih yang all mana? Nah, tinggal pilih. Misalnya mau buat diagram batang, silahkan dipilih. Nah, kalau sudah milih, sudah di-okein. Nah, jadi tinggal kamu pindahkan. Sebelahnya atau di bawahnya, Mas. Nah, gitu. Nah, udah jadi. Nah, tinggal kamu ngasih title-nya. Mau dikasih tulisan apa? Misalnya tadi kan
prestasi gitu ya. Prestasi matematika gitu misalnya. Terserah model title-nya tergantung pada datanya itu tentang apa tadi gitu. Nah, tinggal tergantung mau milih yang mana, mau garis kayak mau apa gitu. Oke ya, sudah jadi grafiknya. Oke, yang lain sudah jadi? Nah, mau dicoba yang lain juga boleh atau mau ganti juga boleh. Kalau mau ganti berarti kamu tinggal kamu klik daerah catnya, coba di ini daerah catnya diklik. Kemudian kamu pilih desain gitu ya. Kalau mau ganti misalnya. Nah, nanti kalau udah klik desain, pilih yang mau yang apa. Misalnya mau ganti bentuk pie misalnya. Ya, terserah mau lingkaran, mau apa terserah. Ya. Itu kan udah ganti tuh kalau kayak gitu itu. Tapi biasanya kalau ini cuman titik-titik aja ya. Coba yang pie. Yang pie itu yang lingkaran ada nggak? Mana? Itu tuh. Nah, itu dia. Nah, ya kan? Hmm. Ya, jadi sudah bisa ya, membuatnya bisa, mau ganti sudah bisa. Nanti kalau yang kurang dari sama lebih dari nanti dia akan bertolak belakang. Oke. Nanti bisa dicoba lagi mau diganti yang mana. Nah, nanti coba dibuat yang untuk lebih dari dan kurang dari dalam satu median ya nanti akan bersaling bertolak belakang. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kendala hari ini ya, internetnya karena kurang stabil jadi ya banyak waktu yang terbuang ya.